hidup tidak seindah Instagram. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua. Tapi seringkali tidak kita sadari dampaknya. Kita akan ngobrolin soal hidup, soal realita, dan tentang satu aplikasi yang diam-diam ikut membentuk cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Ya, kita akan bahas Instagram. Kita hidup di zaman di mana kebahagiaan seringkali diukur dari jumlah likes dan komentar. Kesuksesan seolah-olah dinilai dari seberapa estetik feed yang kita tata. Dan pencapaian hidup diukur dari seberapa keren story yang kita unggah setiap harinya. Tapi pertanyaannya, benarkah hidup itu seindah dan semudah yang ditampilkan di Instagram? Coba deh kita pikirkan sejenak. Kita buka Instagram, lalu kita scroll. Di sana, kita lihat teman kita lagi liburan seru ke Bali, posting foto sunset yang indah. Scroll lagi, teman yang lain baru pamer mobil baru. Ada lagi yang baru saja tunangan, pamer cincin berlian. Ada yang wisuda dengan nilai kamlot. Bahkan ada yang upload foto lagi kerja di kantor yang super keren, pakai setelan jas rapi, sambil ngopi di kafe mahal. Kita terus scroll, dan tanpa kita sadari, hati kita mulai bergejolak. Mulai muncul suara-suara di kepala. Wah, enak banget ya hidup dia. Atau, kok aku gini-gini aja ya? Hidupku datar banget. Bahkan, sampai, kok mereka kelihatannya bahagia terus? Nggak pernah ada masalah ya? Padahal, kita harus sadar, teman-teman, yang kita lihat di layar ponsel itu hanyalah potongan super kecil dari kehidupan mereka. Itu cuma satu foto dari ribuan momen lain yang tidak diunggah. Satu senyuman yang mungkin dipaksakan di tengah 1000 perjuangan yang sedang mereka hadapi. Instagram itu pada dasarnya adalah sebuah panggung highlight. Isinya adalah momen-momen terbaik, bukan behind the scenes-nya. Kita cuma melihat hasilnya, tapi kita jarang sekali melihat proses jatuh bangunnya. Kita melihat senyumnya yang merekah, tapi kita tidak pernah tahu air mata yang mungkin menetes di malam sebelumnya. Kita melihat puncak keberhasilannya, tapi kita tidak melihat ribuan kegagalan yang pernah ia lalui. Dan inilah masalah terbesarnya. Kita membandingkan panggung belakang hidup kita yang penuh berantakan dengan panggung utama hidup orang lain yang sudah ditata rapi. Jelas ini tidak adil untuk diri kita sendiri. Teman-teman, hidup itu tidak selalu estetik, tidak selalu cerah, seperti filter-filter di Instagram. Tidak selalu penuh dengan pencapaian yang bisa dibanggakan setiap saat. Ada hari-hari di mana kita bangun dengan rasa lelah yang luar biasa. Ada hari-hari di mana kita merasa gagal total dan ingin menyerah. Ada momen-momen di mana kita merasa tertinggal jauh dari teman-teman sebaya kita. Dan semua itu normal. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tidak semua orang sedang berada dalam sebuah perlombaan. Tidak semua orang punya garis waktu kehidupan yang sama persis. Ada yang sukses besar di usia 25, tapi ada juga yang baru menemukan passion dan jalannya di usia ke-40. Ada yang harus jatuh berkali-kali, babak belur, sebelum akhirnya bisa berdiri tegak dengan kokoh. Ingat, hidup ini bukan kompetisi. Siapa yang punya feed Instagram paling bagus? Hidup adalah perjalanan pribadi kita masing-masing. Media sosial seringkali membuat kita merasa tertinggal, atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, mungkin kita hanya sedang berada di musim kehidupan yang berbeda. Coba bayangkan, hidup kita ini seperti 4 musim. Ada musim menanam. Di fase ini, semua terasa sunyi, sepi. Kita kerja keras, tapi hasilnya belum terlihat sama sekali. Lalu ada musim merawat. Di fase ini, kita merasa lelah, harus terus konsisten merawat apa yang kita tanam. Dan jarang sekali ada pujian atau pengakuan dari orang lain. Dan akhirnya, ada musim panen. Disinilah baru kita bisa melihat hasil dari kerja keras kita selama ini. Masalahnya, kita seringkali melihat orang lain yang sedang di musim panen, sementara kita sendiri masih di musim menanam. Lalu kita langsung merasa gagal, merasa tidak berguna. Padahal
Setiap orang punya waktunya masing-masing untuk setiap musim. Dan ada satu hal lagi yang jarang sekali dibicarakan, banyak orang yang terlihat super bahagia di media sosial ternyata sedang berjuang dalam diam di kehidupan nyata. Ada yang tersenyum manis di foto keluarga, tapi pulang ke rumah dengan pikiran yang berat karena masalah rumah tangga. Ada yang terlihat super romantis di postingan bersama pasangannya, tapi sebenarnya hubungan mereka penuh dengan konflik. Ada yang terlihat sukses dengan bisnisnya, tapi sedang tertekan oleh utang dan ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Kita tidak akan pernah benar-benar tahu isi hati dan beban seseorang hanya dari melihat feed Instagram mereka. Karena hidup jauh lebih kompleks dari sekadar video 60 detik di story. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tanamkan dalam pikiran kita bahwa media sosial bukanlah realita yang utuh. Itu hanya potongan, kurasi, dan pilihan terbaik yang sengaja ditampilkan untuk publik. Kedua, berhentilah membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Jika ingin membandingkan, bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah hari ini kita menjadi lebih sabar, lebih bijak, atau lebih kuat? Itulah perbandingan yang jauh lebih penting dan sehat. Ketiga, jangan ragu untuk istirahat. Kalau kamu merasa scrolling, media sosial membuat hatimu tidak tenang dan cemas. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu perlu jeda sejenak. Ingat, hidup ini bukan tentang tampil keren di mata orang lain, tapi tentang bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman-teman, tidak apa-apa kalau hidupmu sekarang belum terlihat wah atau luar biasa. Tidak apa-apa kalau kamu belum punya pencapaian besar untuk dipamerkan. Dan sangat tidak apa-apa kalau kamu sedang berjuang diam-diam tanpa ada yang tahu. Proses yang tidak terlihat itu seringkali adalah fondasi yang paling kuat untuk masa depanmu. Ingatlah ini, bangunan pencakar langit tidak dibangun dalam semalam. Akar pohon yang besar dan kokoh butuh waktu lama untuk tumbuh kuat di dalam tanah, sebelum akhirnya batangnya menjulang tinggi ke atas. Dan mungkin saat ini kamu sedang berada di fase menumbuhkan akar. Jadi, tenang saja, akan ada waktunya kamu bertumbuh tinggi dan kokoh. Terakhir, saya ingin kamu ingat satu hal ini baik-baik. Hidup yang nyata jauh lebih berharga daripada hidup yang terlihat sempurna di dunia maya. Kebahagiaan sejati tidak selalu perlu diposting. Kesedihan yang kita rasakan tidak selalu perlu diumumkan ke seluruh dunia. Dan perjuangan yang kita lalui tidak selalu perlu disiarkan untuk mendapat validasi. Yang terpenting adalah kamu terus berjalan. Pelan-pelan tidak apa-apa, asalkan jangan pernah berhenti. Karena hidup memang tidak seindah Instagram, tapi hidup yang nyata dengan segala naik turunnya jauh lebih penuh makna. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan menguatkanmu, jangan lupa untuk bagikan ke teman yang mungkin sedang merasa tertinggal atau butuh pengingat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.